Salam sehat buat rekan-rekan dimanapun kalian berada. Semoga rekan-rekan diberikan kesehatan di tengah pandemi yang melanda negeri ini. Saya Wulandarianti Putri, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A dari Stikes Wijaya Wisada Bogor, akan melakukan promosi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan juga sehat. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu PHBS ataupun perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau yang lebih dikenal dengan PHBS adalah sekumpulan kegiatan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri sehingga anggota keluarga ataupun keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan baik di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan masyarakat, guna memelihara dan mencegah resiko terjadinya suatu penyakit. Apa saja manfaat dari menerapkan hidup bersih dan sehat? Manfaat yang pertama, masyarakat menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang sehat. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit. Yang keempat, menurunkan angka absensi ketidakhadiran tenaga kerja dan anak sekolah. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Yang keenam, menurunkan biaya kesehatan. Dan yang terakhir, meningkatkan citra pemerintah. Berikut adapun 5 tatanan dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, ada tatanan rumah tangga. Yang kedua, tatanan institusi pendidikan. Yang ketiga, tatanan tempat umum. Yang keempat, tatanan tempat kerja. Yang kelima, adapun tatanan pelayanan kesehatan. 12 tips hidup sehat. Yang pertama, ada diet yang seimbang, guna memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan asupan makanan yang rendah lemak dan gula yang tidak perlu, serta tinggi akan vitamin, mineral, protein, dan nutrisi lainnya, agar tubuh kita terhindar dari suatu penyakit, kelelahan, dan mengganggu proses kinerja yang buruk. Yang kedua, ada aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, dengan frekuensi latihan 3-5 hari selang sehari atau 150 menit dalam seminggu untuk meningkatkan kebugaran jasmani, baik latihan yang ringan seperti berjalan kaki hingga latihan yang berat seperti bermain basket, berenang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada imunisasi dasar lengkap pada masa kecil guna memperkuat suatu imun atau kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Jenis-jenis imunisasi ada 2. Yang pertama ada imunisasi dasar, yaitu ada hepatitis B, BCG, DPT, polio, HIV, dan juga campak. Sedangkan imunisasi lanjutan ada varicella, DT, rubella, dan PCV. Yang keempat, tidak merokok, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita apabila menghirup asap rokok. Penyakit yang sering disebabkan oleh kebiasaan merokok yaitu kanker mulut, serangan jantung, pepek oka, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada hindari minuman keras, contohnya alkohol, karena di dalam minuman beralkohol mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang mengonsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran, dan minuman beralkohol dapat merusak fungsi hepar atau hati sehingga menimbulkan penyakit hepatitis C dan sirosis hepatis. Yang keenam, mari hidup bahagia. Contohnya, jangan gampang bawa perasaan atau yang kita sebut dengan baper dan emosional. Coba menjadi bijaksana dan belajar memaafkan, serta mulailah mengapresiasi diri sendiri. Karena kebahagiaan tidak hanya didapat dari orang lain, tetapi juga diri sendiri. Yang ketujuh, berperilaku hidup bersih. Contohnya, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, karena tangan kita menjadi sarang dari berbagai penyakit, seperti diare, tifus, flu, dan lain sebagainya. Berikut 6 langkah cara mencuci tangan yang baik. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, dan lakukan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dengan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima,
Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang kesembilan, gunakan sabuk pengaman ketika berkendara dan helm saat bermotor, guna menghindari dari berbagai macam kecelakaan lalu lintas. Yang ke-10, seks yang aman. Contohnya, jangan bergonta-ganti pasangan. Dan pada saat pasangan yang baru menikah, itu sebaiknya cek pasangan mereka masing-masing di puskesmas ataupun rumah sakit, guna mengetahui apakah pasangannya mengalami penyakit menular seksual atau tidak. Dan bagi remaja, jangan pernah melakukan pergaulan bebas. Yang ke-11, pemeriksaan kesehatan Anda secara rutin, guna mengetahui apakah ada penyakit di dalam tubuh Anda yang tidak diketahui, dan apakah Anda memiliki riwayat penyakit keluarga ataupun genetik. Yang terakhir, berikan bayi Anda ASI eksklusif. Bayi memperoleh ASI eksklusif sejak usia 0-6 bulan. Sedangkan untuk pemberian makanan pendamping ASI itu diberikan pada usia 6 bulan ke atas. Manfaat memberikan ASI eksklusif pada bayi salah satunya adalah untuk melancarkan metabolisme. Nah, di dalam ASI eksklusif itu terdapat zat bernama karnitin. Fungsinya untuk pembentukan energi yang dibutuhkan bagi metabolisme tubuh. Saat metabolisme lancar, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi tidak akan terhambat. Mari kita melakukan perilaku hidup bersih dan juga sehat dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari suatu penyakit. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa adanya kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua.